Shalom, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, selamat berjumpa melalui acara Saat Teduh. Kita bersama akan menikmati firman Tuhan, juga menaikkan syafaat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagimu Tuhan, kasih setiamu besar atas kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi hati pikiran kami, sehingga kami dibuat mengerti bahkan dimampukan memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tidak ada yang melebihi Tuhan. Itu tema renungan firman Tuhan dalam saat teduh kita. Saudara, ketika Yohanes berada di Pulau Patmos, ia memperoleh wahyu atau penglihatan dari Tuhan yang ditujukan kepada 7 gereja di Asia Kecil yang ada pada saat itu. Tetapi wahyu itu juga untuk kita semua, termasuk untuk kita saat ini. Dikatakan di dalam ayat 7, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan Yesus adalah yang kudus dan yang benar, dan Dia satu-satunya yang berkuasa. Sebab Dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17b dan ayat 18.
Sekitar 700 tahun lebih sebelum Kristus dilahirkan, Nabi Yesaya telah bernubuat atas firman Allah. Di dalam Yesaya 22 ayat 22, Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sampai sekarang juga, apa yang Tuhan Yesus buka, tidak seorang pun dapat menutupnya. Pintu itu terbuka bagi semua orang untuk memasukinya. Pintu berkat Allah telah terbuka dan tersedia bagi kita semua, bagi ibu bapa, saudara, dan saya, untuk kita memasukinya. Pintu keselamatan, pintu berkat, pintu kesembuhan, dan lain sebagainya. Kalau pintu sudah terbuka, maka sekarang terserah kita. Apakah kita mau memasukinya atau tidak? Banyak orang berkata, kuserahkan, dapat atau tidak dari Tuhan. Memang saudara, baik kedengarannya bahkan secara rohani kalau kita mengatakan terserah saja. Terserah dan tergantung Tuhan. Tetapi kalau kita menyelidiki Alkitab, dari awal sampai akhir Tuhan mengajarkan kita untuk bertindak dan memiliki, bukan bergantung tanpa aksi. Misalnya Tuhan berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dalam Yosua 24 ayat 15. Tuhan tidak berkata, aku memilihkan bagimu. Tapi kitalah yang harus memilih sendiri. Dan untuk memperoleh air kehidupan, Tuhan Yesus juga tidak memaksa. Tapi kita yang menentukan. Perhatikan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17 bagian B. Karena itu saudara, bertindaklah untuk masuk pintu kemurahan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengarkan, menjadi penuntun bagi kami, bahwasanya tidak ada yang melebihi Tuhan. Kami bersyukur boleh diingatkan oleh firman Tuhan. Patrikan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami terus belajar untuk menggantungkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan sambil terus kami bekerja, berusaha di dalam hidup ini. Berkati kami bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Dan berkati kami dalam setiap tanggung jawab, usaha dan pelayanan kami, juga di dalam pendidikan pekerjaan kami. Untuk anak-anak, Tuhan memberkati mereka, orang tua yang lanjut usia, kiranya dipeliharakan. Kami mensyukuri banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ada yang berulang tahun, terima kasih Tuhan. Kiranya dalam sukacita mereka Tuhan yang dimuliakan. Dan yang sedang bergumul sakit, kedukaan, dan berbagai persoalan hidup lainnya, kiranya kami diberi kekuatan untuk menghadapinya. Pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum berakhir, kiranya kami diberi kesabaran untuk terus berusaha, mematuhi setiap aturan yang ada. Bahkan Tuhan memberkati upaya para medis, sehingga kami boleh ditolong, yang terpapar boleh tertolong, dan nyawa mereka boleh terselamatkan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti saat teduh ini. Dalam seluruh kehidupan mereka tetap mengutamakan firman Allah sebagai dasar dari seluruh aktivitasnya.
Inilah kami Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa kami, dengar doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian saat teduh kita pada kesempatan ini. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.